Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, kita lama banget tidak bertatap muka. Jadi mungkin selama ini saya membuat video cuma di balik kamera. Ini saya kangen dengan panjenengan. Mungkin Anda pun juga kangen dengan saya, ataupun juga yang subscriber baru masih belum tahu Mas Tony ini yang mana sih orangnya. Ya siapa tahu kita bertemu di jalan panjenengan bisa ini sobat bisa menyapa saya karena sudah tahu wajahnya seperti apa orangnya gitu loh. Nah sobat, setiap pusaka itu sebenarnya dibuat pasti punya tujuan tertentu. Setiap pusaka itu digambar pasti mempunyai tuah ataupun juga yoni. Nah begitupun juga pusaka ini nanti sobat yang akan kita review. Nah ini adalah pusakanya yang akan kita review. Ini ada dua buah pusaka, tetapi keduanya ini sama-sama dapurnya adalah dapur yang bisa dikatakan dapurnya sama gitu loh. Dapurnya ini adalah Pulang Geni. Nanti saya akan sedikit jabarkan karena dari beberapa penonton saya ataupun juga pelanggan itu terkadang juga bertanya, Mas, dapur Pulang Geni itu untuk dituahnya itu memangnya untuk apa? Nah gitu. Dan yang unik sobat, sebenarnya di antara dua ini dapur Pulang Geni ini dia memiliki pamor yang istimewa untuk yang ini. Nah mungkin di antara sobat kapan hari ada yang sudah tahu videonya. Saya waktu itu kalau nggak salah mereview waktu dalam keadaan diwarangi sobat. Nah di situ ada pamornya itu adalah pamor tapak jalak. Nah bukan versi tapak jalak loh ya, pamornya adalah tapak jalak. Itu adalah perpaduan dari pamor ini, pamor sodolanang atau sodosaler dan juga pamor kendit. Nanti kita akan jabarkan satu persatu. Sodolanang itu tuanya untuk apa, lalu pamor kendit itu tuanya untuk apa. Nah untuk itu langsung saja yuk kita akan belajar bersama-sama mengenal dunia pasananji. Baik, sobat PMC, kita akan lanjutkan untuk mereview dari pusaka kita. Nah, sebelum itu saya ingin memakai dari aksesoris saya dulu ini, sobat. Nah, ini adalah cincin-cincin antik seperti ini. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan aksesoris seperti ini. Nah, atau juga ada yang berminat dengan cincin ini, silakan langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Oke, kita akan lanjutkan untuk mereviewnya. Nah, mungkin kita akan melihat dulu dari pusaka yang ini dulu, sobat ya. Nah, pusaka ini adalah dapurnya dapur Pulang Geni, Pulang Geni Luk 5. Karena Pulang Geni itu ada dua, sobat, yaitu Pulang Geni lurus dan juga Pulang Geni Luk 5. Nah, ini sudah saya buatkan atau saya pesankan warangka baru, sobat. Ini kapan hari kalau nggak salah sudah dalam keadaan saya sudah saya review juga kalau nggak salah. Nah, ini hanya sebagai sebatas sebatas intermezzo gitu saja. Ini adalah Pulang Geni Corok. Ini kapan hari sebenarnya banyak sekali yang menanyakan tentang dapur ini. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, ini dia pamornya adalah pamor Banyumili, tetapi di bagian tengahnya, di bagian tengahnya ini dia sangat dominan sekali pamor sodolanang atau sodosaler. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari pusaka ini sobat. Jadi dia ini pamornya adalah Banyumili, tetapi dia ada pamor dominan yaitu pamornya pamor sodolanang atau sodosaler. Oke, kita akan melanjutkan untuk melihat di pusaka yang ini sobat. Nah, ini adalah pusaka utama yang kita review untuk di video kita kali ini. Nah, ini untuk di warangkanya sendiri, ini kayaknya kapan hari warangkanya tak ganti kalau nggak salah ini sobat. Tak ganti yang lebih bagus. Nah, kalau Anda melihat di sini dedernya, ada bulat-bulatannya kayak gini, ini bagus loh ini dedernya. Dan warangkanya pun juga tidak kalah bagusnya. Pendoknya sangat kinclong banget. Wah, keren banget ini ya. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Ini juga dapurnya adalah dapur Pulang Geni Luk 5. Nah, dapur Pulang Geni Luk 5 ini adalah salah satu dari bisa dikatakan pusaka pusaka yang ada di lemarinya teman saya. Berarti itu adalah pusaka pribadinya atau koleksi-koleksi pribadinya. Karena gini sobat, kapan hari itu saya memahari dari beliau itu dua buah pusaka. Yang satu adalah pusaka Pulang Geni yang ini, yang satunya lagi adalah Jalak Nguri pamornya Lentang Kemukus. Tapi belum saya review secara lebih detail. Cuma kapan hari saja setelah saya warangi itu saya review. Nah, mungkin beberapa video lagi lah akan saya review tersendiri nanti. Oke sobat, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini dia pun juga ada keunikannya. Bahwasanya dia pamornya ini dia sodolanang atau sodosaler. Nah, tetapi di bagian sor-sorannya ini sobat, dia ada kenditnya. Nah, jadi ini
pamornya itu kombinasi antara pamor sodo saler atau sodo lanang dan juga pamor kendit. Nah, ada yang bilang sobat, ini adalah pamor tapak jalak. Tetapi setelah saya buka-buka di artikel gitu, pamor tapak jalak itu mungkin memang ada, tetapi untuk di keterangannya gitu loh, uraiannya saya masih belum ketemu. Nah, mungkin di antara sobat penonton ini ada yang lebih tahu gitu tentang pamor tapak jalak. Kalau pesi tapak jalak kemarin sudah kita bahas ya. Untuk di pesi tapak jalak itu adalah tuahnya untuk tolak balak. Nah, seperti kalau untuk di pamornya seperti apa? Apakah hampir sama sebagai tolak balak ataupun apa gitu? Oke sobat, kita akan mereview dimulai dulu dari dapurnya. Nah, kita akan definisikan atau apa sih filosofi dari dapur pulang geni itu. Nah, ini adalah pulang geni luk 5. 1 2 3 4 5. Ini dapurnya sebenarnya sederhana ya, racikannya tidak terlalu banyak. Hanya apa ya, kalau kita melihat ini gandiknya ini lugas, lalu juga ada pejetan dan juga dia ini luknya luk 5. Pulang geni bisa diartikan ratus atau dupa atau kemenyan atau keharuman yang bersifat religius, yang menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini manusia harus berusaha memiliki nama harum dengan selalu berperilaku baik, menolong sesama dan juga mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa disimpulkan bahwa tuah keris pulang geni yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama baik di tengah masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan juga nama baik sang pemilik pusaka. Dan pulang geni ini merupakan tuntutan hidup agar pemiliknya senantiasa berbuat kebaikan pada sesama sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang. Jadi gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan nama. Jangan sampai meninggalkan hutang. Nah, seperti itu sobat. Luar biasa sekali ya sebenarnya dari filosofi dapur pulang geni itu sobat. Ini keren banget ini ya. Leluhur kita itu menyerahkan sebuah nilai-nilai kehidupan itu di dalam dunia tosan aji sebagai pengiling-iling gitu loh. Karena apa? Karena pusaka itu kan zaman dahulu itu selalu kita bawa kemana-mana. Jadi kita selalu iling, kita selalu ingat dengan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi doa kita. Karena kita selalu membawanya, yaitu yang berwujud pusaka atau tosan aji. Kita lanjut sobat tentang sodo saler atau sodo lanang ini artinya lidi sebatang. Nah, ini lidi sebatang atau sebatang lidi sesuai dengan bentuknya yang hanya berupa satu garis lurus seperti lidi. Sodo lanang ini sendiri adalah sebuah lidi dari pohon aren yang jatuh hanya satu batang saja. Dan lidi ini diyakini memiliki kekuatan gaib yang bisa digunakan untuk mengusir gangguan makhluk halus. Pamor sodo lanang ini sobat, ini bentuknya adalah garis lurus dari pangkal sampai ujung melambangkan sebuah harapan atau cita-cita tanpa rintangan. Nah, pesan lainnya adalah bahwa dalam kehidupan kita hendaknya senantiasa menempuh jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Garis pamor sodo lanang ini dipercaya memiliki tuah membantu mempermudah pemilik meraih cita-cita, kewibawaan, kepercayaan diri dan juga keteguhan iman serta sebagai sarana tolak balak. Ini luar biasa sekali ini ya. Keris dengan dapur pulang geni dan pamornya adalah pamor sodo lanang berkombinasi dengan pamor kendit sobat. Nah, ini pamor kendit. Pamor kendit ini bisa dikatakan pamor yang cukup langka keberadaannya ini. Kalau di pamor sodo lanang sih kita masih banyak yang menjumpai, tapi kalau untuk di pamor kendit ini tergolong langka sobat. Coba kita akan uraikan sedikit tentang pamor kendit. Dinamakan kendit karena ada semacam garis seperti sabuk yang melingkari bilah pusaka dan biasanya terletak di bagian sor-soran. Keris berpamor kendit termasuk keris langka yang diyakini pemiliknya bukanlah orang biasa karena merupakan jenis pusaka pesanan khusus. Wah, luar biasa ini berarti. Tuahnya ini diyakini ampuh untuk perlindungan, tolak balak dan menangkal wabah penyakit menular. Bahkan konon jika ada pencuri memasuki rumah yang pemiliknya punya keris ini, dia tidak bisa keluar dan hanya berputar-putar atau tertidur karena sawab dari keris dengan pamor kendit ini sobat. Keris berpamor kendit zaman dahulu merupakan pesanan khusus orang kaya sebagai wasilah untuk menjaga harta bendanya
agar tidak kemalingan atau pesanan para pemimpin untuk menjaga wilayahnya agar aman dari bencana dan juga wabah penyakit. Nah, luar biasa sekali ini ya. Berarti bisa dipastikan atau bisa disimpulkan bahwasanya keris dengan pamor kendit ini merupakan keris dengan pesanan khusus, sobat. Bisa dipesan oleh orang kaya untuk menjaga harta bendanya gitu, tuahnya untuk menjaga harta bendanya. Bisa juga dipesan oleh para pemimpin, para pejabat, para pemegang kekuasaan agar wilayahnya ini aman dari bencana dan juga wabah penyakit. Nah, di sini pun juga ada keunikan, sobat. Kalau Anda melihat untuk di gonjonya ini dia di bagian atas ini berwarna putih, sedangkan di bagian bawah ini berwarna hitam. Nah, bukan cuma di bilahnya saja yang berkombinasi pamornya, di gonjonya ini pun juga ada pamor kombinasinya. Ini luar biasa sekali ini ya. Pusakanya ini terlihat wengit ini, sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Mungkin untuk saya cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.